teman-teman, salam sejahtera, salam tumbuh subur lestari. Hari ini tumbuh subur lestari mau buat kompos super dan banyak mengandung kalium. Kenapa saya bikin kompos itu? Karena saya itu orangnya nggak sabaran, pengennya tuh tanamannya cepat besar, tanamannya cepat berbuah, buahnya nggak rontok. Jadi sekarang saya mau buat kompos supaya tanaman saya nggak cepat besar, cepat berbuah, dan buahnya nggak rontok. Sekarang saya kasih tahu bahan-bahannya dulu ya teman-teman ya. Ini yang pertama ada daun balakasida. Daun balakasida ini banyak mengandung unsur nitrogen. Jadi dia cocok untuk tanaman-tanaman jenis sayur seperti kale seperti ini. Terus di sini juga ada batang pisang. Nah, batang pisang ini banyak mengandung kalium juga. Terus ini ada kulit pisang. Teman-teman kalau misalnya bisa pakai kulit pisangnya yang sudah kering ya teman-teman. Soalnya kalau kulit pisang yang masih basah seperti ini kandungan kaliumnya sedikit ketimbang kulit pisang yang sudah dijemur, yang sudah bentuk kering. Makanya untuk menambah unsur kalium di dalam kulit pisang ini saya tambahin dengan si batang pisang. Terus bahan selanjutnya ada daun kering. Seperti biasa ya teman-teman, kalau misalnya bikin kompos yang ada hijauannya, itu juga harus ada karbonnya. Di sini karbonnya saya pakainya daun kering sama ini sekam. Kayak di sini yang saya pakai sekam bakar ya teman-teman. Kalau mau pakai sekam mentah juga nggak apa-apa. Terus selanjutnya ini ada tanah perakaran bambu. Ini tanah perakaran bambu ini saya ambil sedaun-daunnya. Di sini juga ada daunnya. Kebetulan daunnya ada di bawah. Nih, ini daun-daun keringnya saya bawa juga ini. Kalau untuk tanah perakaran bambu, kenapa saya pakai tanah perakaran bambu? Karena akar bambu, tanah di sekitar perakaran bambu sama akarnya ini banyak mengandung bakteri-bakteri yang bisa mencegah layu fusarium pada tanaman buah kita. Selanjutnya di sini ada kohe. Nah, ini kohe yang saya pakai ada dua. Ini kohe yang belum matang alias masih bergerindil seperti ini, dan kohe yang sudah matang, yang sudah hitam seperti ini. Terus selanjutnya untuk kalsiumnya itu saya pakai blenderan kulit telur. Ini kulit telur yang sudah dicuci, dijemur, lalu di blender dihaluskan. Kalau teman-teman nggak punya kulit telur, teman-teman bisa memanfaatkan dolomit. Dolomit juga bisa dipakai untuk pengganti kulit telur, atau kulit telur bisa digantikan dengan dolomit. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke pembuatannya ya teman-teman. Ini semua bahan kita campur. Ini yang pertama kali kita tuang daun balakasidanya. Daun balakasida. Terus kita tuang yang bahan selanjutnya adalah tanah perakaran bambu. Nah, kelihatan kan teman-teman ini daun-daun keringnya. Daun-daun keringnya kelihatan. Setelah itu kita aduk dulu ya teman-teman ini.
Setelah itu pupuk kandangnya semua masuk, pupuk kandangnya. Terus ini kulit telur. Kalau kulit telur itu sedikit aja ya teman-teman. Oh, untuk masalah perbandingan ya teman-teman, kalau untuk bikin pupuk ini perbandingannya nggak harus 1:1, tapi seadanya bahan di rumah nggak apa-apa. Dan kalau misalnya teman-teman nggak punya kohe juga nggak apa-apa. Tapi kalau tanah perakaran bambu harus ada ya teman-teman. Ini kita masukin daun kering dan kulit pisangnya. Kita aduk ya teman-teman. Aduk semua rata. Ini harusnya ngaduknya pakai alat, tapi karena tempatnya sempit jadi pakai tangan aja ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Terus ini ada batang pisang. Setelah batang pisang masuk, ini kita masukkan sekam bakarnya. Ini kita campur ya teman-teman. Jadi anggap mainan aja teman-teman ini, ngaduk-ngaduk seperti ini. Ingat waktu kecil kalau kita main pasaran itu loh teman-teman. Semua dicampur. Nah, setelah tercampur semua, tempat untuk menyimpannya itu terserah teman-teman ya. Mau ember atau mau keranjang yang berlubang atau karung itu nggak masalah. Tapi kalau sekarang saya mau pakai kantong kresek besar ini. Ini mau teman-teman campur dulu seperti ini nggak apa-apa. Mau cara naruhnya di dalam wadah itu dilapis-lapis juga nggak apa-apa. Ini nggak perlu disiram lagi ya teman-teman, karena dari daun balakasida dan batang pisangnya sendiri nanti udah menghasilkan air. Ini ditemuin juga nggak apa-apa teman-teman. Ini belum kecampur rata teman-teman ternyata. Lagi. Ini karena nggak cukup ya teman-teman, kita jadi 2 ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, kita masukin ke dalam wadahnya. Setelah itu masing-masing wadah kita ikat rapet, lalu kita simpan di tempat yang teduh, nggak terkena sinar matahari. Sekarang saya ikat dulu ya, nggak terkena air hujan. Yang pasti itu jangan sampai terkena air hujan ya teman-teman, karena kalau terkena air hujan nanti kandungan yang ada di dalamnya tuh bakalan hilang semua. Nah, setelah
Jadi seperti ini ya teman-teman, nanti setiap 1 minggu sekali teman-teman buka, teman-teman balik. Kalau misalnya kering atau kelebihan media yang keringnya, disiram air. Nah, begitu sebaliknya teman-teman, kalau misalnya dia kebanyakan media yang basahnya, itu teman-teman bisa tambahin lagi dengan tanah perakaran bambu atau sekam bakar. Begitu ya teman-teman. Nanti kalau udah 1 minggu, dia akan jadinya seperti ini teman-teman. Nih, akan jadi seperti ini. Nah, yang kasar-kasar ini adalah batang-batang dari daun balakasida tadi. Nggak apa-apa ya teman-teman, ini juga udah bisa dipakai. Untuk pengaplikasiannya ya teman-teman, untuk tanaman-tanaman yang seperti tanaman sayur seperti ini, kale seperti ini bisa kita kasih sedikit aja teman-teman. 1 genggam ini per 2 minggu sekali. Ini untuk tanaman seperti ini per 2 minggu sekali ya teman-teman. Atau kalau misalnya tanamannya besar seperti ini kita bisa kasih setengah ember atau kalau dikira-kira tuh sekitar 2 genggam atau segini teman-teman. Ini sudah cukup untuk tanaman cabai seperti ini. Demikian ya teman-teman pembuatan kompos kita pada hari ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat ya buat teman-teman pembuatan kompos hari ini. Dan saya untuk mengembangkan channel ini, saya minta tolong ya sama teman-teman untuk like-nya, subscribe-nya, komen-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya supaya ketika saya buat video baru, teman-teman juga bisa nonton video tersebut. Terima kasih teman-teman, salam tumbuh subur lestari, sampai jumpa di video selanjutnya.